Hai, perkenalkan nama saya Stefanus Aumbas dan pada saat ini saya akan membahas satu jurnal itu berjudul Ketersediaan Tenaga Listrik Sistem Transmisi 500 kV Bali pada tahun 2030. Alasan saya memilih topik ini yaitu mengapa? Itu ada pertama, ketersediaan tenaga listrik sistem transmisi Bali perlu dianalisis untuk mengetahui Bali masih dapat memenuhi beban puncak dari tahun 2015 sampai tahun 2030. Nah, keandalan sistem transmisi Bali dianalisis menggunakan alat bantu Electric Transient and Analysis Program atau disingkat ETAP Power Station untuk menentukan nilai System Average Interruption Frequency Index atau disingkat SAIFI dan System Average Interruption Duration Index atau disingkat SAIDI. Peramalan beban puncak sistem transmisi Bali dilakukan mulai pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2030. Ketersediaan tenaga listrik dianalisis menggunakan neraca daya dengan kondisi N1 atau kondisi di mana pembangkitan terbesar keluar dari sistem. Kemudian yang kedua itu, per tahunnya menurut Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL Bali 2015 sampai 2024 menyebutkan kebutuhan energi listrik di Bali tercatat meningkat hingga 9,7% dan pemanfaatan tenaga listrik di Bali melonjak tajam pada tahun 2014. Ya, pemanfaatan tenaga listrik saat itu dianggap ekstrim, yaitu 10% dari 712,5 MW, yaitu 780,9 MW. Ya, tenaga listrik yang dihasilkan dari pembangkit itu adalah 559 MW di tahun 2014 yang keseluruhannya menggunakan BBM ditambah dengan pasokan dari kabel laut Jawa Bali sebesar 400 MW. Kemudian analisis pada sistem transmisi ini dilakukan dengan beberapa cara seperti ada perhitungan keandalan, kemudian ada peramalan beban puncak, dan dengan perhitungan menggunakan neraca daya. Sebelum kita masuk lebih dalam, ada baiknya kita tentu mengetahui apa itu keandalan transmisi. Nah, keandalan transmisi itu adalah kemampuan komponen-komponen transmisi untuk menyalurkan tenaga listrik ke bagian distribusi dengan baik dalam periode waktu tertentu. Kemudian, indeks keandalan yang umum digunakan dalam menentukan nilai keandalan suatu sistem transmisi itu adalah SAIFI dan SAIDI yang seperti disebutkan tadi. Itu SAIFI adalah System Average Interruption Frequency Index dan SAIDI itu adalah System Average Interruption Duration Index. Oke, kemudian itu kedua itu ada peramalan. Apa itu peramalan? Peramalan itu dapat didefinisikan sebagai proses untuk memperkirakan kebutuhan di masa yang akan datang. Nah, kemudian ada beberapa faktor peramalan. Itu yang pertama, ketersediaan tenaga listrik. Tenaga listrik dapat dikatakan tersedia atau aman jika suplainya tidak terputus sampai ke konsumen, walaupun dalam kondisi pemadaman salah satu pembangkitnya. Kemudian yang kedua itu regresi nonlinear atau metode kuadrat terkecil adalah metode dengan persamaan yang dapat digunakan untuk menentukan persamaan regresi dengan meminimalisir jarak kuadrat vertikal antara nilai peramalan X dan nilai aktual Y. Yang ketiga ada segitiga daya. Nah, segitiga daya merupakan sebuah prinsip trigonometri di mana sebuah segitiga yang menggambarkan hubungan matematika antar jenis daya yang berbeda, yaitu seperti apparent power, dan reactive power. Oke. Kemudian yang keempat ada neraca daya. Nah, neraca daya didefinisikan sebagai gambaran kapasitas pembangkitan sistem dalam satuan megawatt yang terdiri dari daya mampu neto, daya mampu aktual, variasi tahun, pemeliharaan, gangguan pembangkit, beban sistem, serta cadangan operasi sistem. Kemudian ketersediaan tenaga listrik dalam transmisi ini ditentukan dengan menggunakan neraca daya. Kemudian dalam jurnal ini dibuat ada beberapa metodologi penelitian atau metodologi kepustakaan yang digunakan, itu dalam
menganalisis penelitian dengan menganalisis teori yang ada di buku, makalah, dan jurnal. Itu ada beberapa makalah atau jurnal yang digunakan, yaitu seperti pengumpulan data tingkat keandalan sistem transmisi Bali, data spesifikasi transmisi di Bali, kemudian ada daya mampu sistem pembangkitan kelistrikan Bali, kondisi exciting, kemudian data historis beban puncak sistem kelistrikan Bali tahun 2000 hingga tahun 2014, dan data pengembangan pembangkit sistem kelistrikan Bali sesuai dengan RUPTL 2015 sampai 2024. Nah, kemudian apa hasil dan bagaimana pembahasannya? Oke, itu pertama itu hasil dan pembahasannya. Pertama, tentang keandalan tenaga listrik sistem transmisi Bali saat ini. Nah, tingkat keandalan sistem kelistrikan di Bali ditentukan dengan cara menganalisis nilai dari SAIFI dan SAIDI yang dilakukan dengan menggunakan program etap power station. Prosesnya itu dimulai dengan menggambar rangkaian transmisi Bali serta spesifikasinya. Kemudian, ketika program dijalankan, maka pada tampilan program akan terlihat nilai SAIFI dan SAIDI. Kemudian itu yang kedua, hasil dan pembahasannya tentang ketersediaan tenaga listrik sistem transmisi 500 kV Bali pada tahun 2015 sampai 2030. Analisis ketersediaan tenaga listrik sistem transmisi 500 kV Bali diperlukan peramalan beban puncak. Peramalan beban puncak ini menggunakan data historis berupa data pertumbuhan beban puncak dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2014. Oke. Kemudian berdasarkan data yang telah dikumpulkan, dilakukan suatu pemodelan menggunakan metode kuadrat terkecil atau disebut juga least square method menggunakan fasilitas program Excel. Pemodelan tersebut diperlukan untuk memperoleh formula peramalan yang digunakan untuk menghitung beban puncak untuk tahun 2015 sampai dengan tahun 2030 dalam bentuk megawatt. Hasil pemodelan menggunakan bantuan program Excel ditampilkan berupa gambar grafik dengan formula perhitungan beban puncak untuk tahun ke depan. Nah, oke, kemudian itu ada neraca daya. Neraca daya di sini itu sistem kelistrikan Bali yang mengacu pada RUPTL 2015 sampai 2014, di mana disesuaikan dengan pengembangan sistem kelistrikan Bali pada tahun 2015 sampai 2030. Nah, pengembangan tersebut berupa penambahan pasokan interkoneksi Jawa Bali melalui jaringan SUTED atau saluran udara tegangan ekstra tinggi 500 kV sebesar 1500 MW. Nah, sistem kelistrikan Bali juga mendapat tambahan pasokan dengan dibangun pembangkit listrik tenaga uap celupan bawang skenario 1 dengan kapasitas 1 kali 380 MW dan skenario 2 dengan kapasitas 2 kali 300 MW. Kemudian ada PLTMG, peaker persanggahan dengan kapasitas 200 MW. Kemudian ada PLTGU, peaker Jawa Perak dengan kapasitas 500 MW. Kemudian ada PLTGU, peaker Jawa Bali 3 Banten dengan kapasitas 500 MW. Ada PLTGU, peaker Jawa Bali 4 Jawa Barat skenario 1 dengan kapasitas 300 MW dan skenario 2 dengan kapasitas 150 MW. Kemudian ada PLTM Maura dengan kapasitas 1 MW, ada PLTM Telaga Wijaya dengan kapasitas 4 MW, kemudian ada PLTM Sumbangan dengan kapasitas 2 MW, ada PLTGU peaker Jawa Bali 1 Sunyarangi dengan kapasitas 400 MW. Kemudian ada PLTM Ayum dengan kapasitas 2 MW, ada PLTM Tukat Daya dengan kapasitas 8 MW, ada PLTM Telaga Wijaya Ayu dengan kapasitas 1 MW, dan PLTP Bedugul atau Bedugul dengan kapasitas 10 MW. Nah, oke. Kemudian itu hasil ketersediaan tenaga listrik. Nah, ketersediaan sistem kelistrikan Bali sampai tahun 2030 itu dapat kita lihat pada tabel
yang telah kita analisis menggunakan neraca daya tadi dan juga menggunakan pemodelan dalam Excel tadi. Oke, berdasarkan tabel tersebut, maka didapatkan hasil ketersediaan tenaga listrik sistem transmisi Bali pada tahun 2030 itu juga terlihat aman, karena berdasarkan tabel diketahui bahwa sistem kelistrikan Bali dari tahun 2015 sampai tahun 2030 dapat dikatakan aman untuk memenuhi beban puncak yang terus meningkat setiap tahun. Nah, dalam jurnal ini juga diperoleh ada 3 kesimpulan utama, yaitu yang pertama, analisis keandalan sistem transmisi Bali diperoleh dari perhitungan menggunakan etap power station. Diperoleh pertama, analisis SAIFI menunjukkan sistem transmisi Bali mengalami pemadaman atau kegagalan sebanyak 1,4264 kali per tahun, atau dapat dikatakan 1,5 kali per tahun. Nah, kedua, perolehan untuk SAIDI pada sistem transmisi Bali mengalami lama pemadaman selama 1 tahun adalah 0,7124 jam per tahun, atau kira-kira 42 menit 45 detik setiap mengalami pemadaman dalam 1 tahun. Nah, dan ketiga yang terakhir itu ketersediaan tenaga listrik Bali pada tahun 2030 memenuhi kriteria N-1 dan dapat dikategorikan aman dengan cadangan tenaga listrik sebesar 1727,7 MW. Nah, baiklah, itu tadi adalah pembahasan saya mengenai jurnal ketersediaan tenaga listrik sistem transmisi 500 kV Bali pada tahun 2030. Jika ada salah-salah dalam pengucapan atau dalam perkataan, saya meminta maaf, dan kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Saat ini saya akan membahas